Swastiastu. Berjumpa lagi bersama saya Inyoman Krisna Kurniawan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Badung. Di sini saya bertugas di SD nomor 1 Taman. Nah, untuk kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Nilo Gede Suwardiani sebagai guru bahasa Bali. Beliau juga bertugas di SD nomor 1 Taman. Dan nanti kami akan melaksanakan percakapan. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik di pra-observasi kali ini. Baik Ibu Lode, bagaimana kabar Ibu Lode untuk hari ini? Kabar saya baik Pak Kemang. Pak Kemang apa kabar? Ya, saya baik-baik. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi di mana nanti kita sebelum melaksanakan kegiatan observasi di kelas dan juga pasca observasi akademik. Nah, adapun tujuan dari supervisi percakapan dari pra-observasi untuk hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, percakapan ini dilakukan untuk persiapan awal sebelum melakukan observasi di kelas dan juga nanti setelah itu akan diadakan kegiatan pasca observasi. Setelah kegiatan observasi tersebut, tujuan dari hal tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan agar Ibu Lode lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Iya. Baiklah, saya langsung saja untuk Ibu Lode dari beberapa pertanyaan yang nanti akan memberikan ke Bu Lode terkait dengan kegiatan pra-observasi hari ini. Yang pertama di sini yang saya ingin tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Lode capai dalam kegiatan nanti di observasi? Baik, terima kasih Pak Omang. Dalam pembelajaran nanti yang akan saya lakukan, tujuan yang ingin saya capai adalah siswa itu mampu untuk menentukan jenis lagu pop Bali. Kebetulan materi yang akan saya sampaikan adalah tentang lagu pop Bali. Kemudian selain itu agar siswa mampu menjelaskan pesan apa yang terkandung di dalam lagu pop Bali yang dipelajari. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyesuaikan intonasi dari lagu pop Bali yang mereka pilih sendiri. Terima kasih. Berarti ada 3 tujuan yang ingin Ibu Lode capai. Iya, ada 3 tujuan dari pembelajaran yang pertama. Ya. Baiklah Ibu Lode, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan yang pertama tadi tujuannya sudah, yang kedua di sini area pengembangan yang ingin Ibu Lode capai nanti dalam kegiatan pembelajaran tersebut apa kira-kira? Ya, baik, memang yang pada pertemuan pertama area tujuan yang ingin dicapai adalah di dalam bidang pengetahuan siswa agar siswa itu mengetahui bagaimana membedakan jenis lagu pop Bali. Jadi pada pertemuan ini di pengetahuan yang ingin saya tekankan. Oh ya, berarti lebih fokus ke pengetahuan dulu ya. Baik, siapa? Terus untuk pertanyaan selanjutnya, rancangan atau strategi pembelajaran mungkin yang Ibu Lode yang akan dibuat nanti untuk pembelajaran tersebut apa kira-kira? Pada pertemuan ini saya menggunakan model problem based learning, di mana siswa nanti akan saya kelompokkan. Kemudian akan diberikan beberapa teks lagu yang kemudian mereka cari jenis lagu apa ya dari teks tersebut. Jadi bersama kelompoknya mereka akan menentukan jenis lagu pop Bali apa yang ada dalam teks tersebut. Kemudian setelah mendiskusikan itu, mereka secara berkelompok mempresentasikan nanti hasil diskusi mereka yang diminta sesuai LKPD-nya. Selain itu, modelnya problem based learning. Kemudian metode yang akan saya gunakan adalah metode diskusi karena mereka berkelompok. Kemudian presentasi, mereka menyampaikan hasilnya sendiri. Terima kasih. Ya. Terkait dengan hal tersebut tadi Bu Lode sudah memberikan strategi pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning dengan metode menggunakan diskusi dan belajar kelompok. Iya. Ya.
Mungkin ada media pembelajaran yang Ibu Lode pakai nanti untuk kegiatan tersebut, media-media apa gitu. Mengenai media pembelajaran yang akan saya gunakan mungkin nanti berupa PPT, PowerPoint untuk menampilkan beberapa penjelasan yang disertai dengan RKPD tentu ya untuk mereka kerjakan. Oke, berarti Bu Lode dalam penggunaan media pembelajaran ada beberapa yaitu LKPD dan juga PowerPoint-nya nanti ya kali ya. Iya. Siap. Mungkin kapan Ibu Lode bisa akan melaksanakan kegiatan ini di kelas? Oh kebetulan. Atau kelas berapa, jam keberapa Ibu Lode akan melaksanakan kegiatan ini? Baik Pak Komang, nanti pembelajaran mungkin akan saya lakukan di kelas 6 yang akan dilaksanakan nanti pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Nanti di kelas 6 itu saya hadir pada jam terakhir, jam ke-6 dan ke-7. Oke, baik. Berarti Bu Lode nanti akan melaksanakan kegiatan ini pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 yaitu jam ke-6 dan ke-7 ya. Iya Pak Komang. Ya. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu Lode di kelas 6 yaitu jam ke-6 dan 7 pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Di sini untuk kegiatan yang akan saya lakukan di sini saya akan melakukan supervisi kelas di mana saya akan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas dan jalan alurnya pembelajaran yang Ibu Lode akan tampilkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, setelah melakukan itu kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya pasca observasi. Di sini nanti akan kita lakukan didampingi oleh pengajar praktiknya. Ya, baik Pak Komang. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu Lode. Iya Pak. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita untuk hari ini? Baik, pada percakapan hari ini mungkin saya mendapatkan bahwa dalam pembelajaran nanti perlu mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti pembelajaran bisa terlaksana dengan terstruktur dan terorganisasi. Tentu juga dengan mempersiapkan media pembelajaran agar nanti anak-anak bisa fokus begitu. Oke, terima kasih Bu Lode untuk hari ini. Nanti sampai jumpa bertemu di hari Senin ya Bu Lode pada tanggal 12 Februari 2024 di jam 6 ke 7 di kelas 6. Iya Pak Komang, saya tunggu nanti di kelas. Baiklah, demikian tadi percakapan yang kami lakukan dengan dalam kegiatan pra observasi supervisi kelas. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.
saking dadas nangga saking judul lagu balik ibu tika ibu ngawet saking iki kelompok anak yang pilih dadas milih judul lagu kok balik angin nama kelompok iki kelompok Selabada Riki tapi pilih nama kelompoknya Longkang Kiper Bunga Standar sampai kata apa? Nah ada kelompok Regan KPD nama kelompok Rek Sorong lagu Napi Iwawu Benter lagu pop standar lagu pop kreatif Napi lagu pop pop balik standar legend lagu pop balik kreatif legend lagu pop balik niki lagu satu ini dan ini ada deh saya sambut kubur sambil KPD nanti kali-kali giliran jadi presentasi ke muka kelas sira kelompoknya saya sambut saya ke mirip kawin saking kelompok Selabada tepuk tangan untuk yang saking kelompok Selabada ini jelasan hasil SKPD lagu satu lagu pop standar lagu satu sorong lagu pop standar lagu dua sorong lagu kuko utawi puisi Bali dua lagu pop kreatif teko patut saling asik lan asul
Kembali standar Napi balada Iyet tentuan sesuai sareng irama balada. Sekarang ini di LKPD masing-masing ingat. Sampun ke balada nomor kali kapitan dan niki puisi balik purwa karena bentan ketua nih napi ketua nih belajar kami mengurip angin napi enggak tadi orang apa standar karena niki sering kegedengan oleh alit-alit teh niki ngerti kamu kok standar karena niki alum ingetan ketua nih tapi wawo sampun sami nerangin ketua nih kepercayaan diri anda iraga walaupun enten kekurangan dianggap kekurangan diawak iraga tetap merasa percaya diri sampun ya ada talian sekali nika sampun ada talian sekali KPD ketua elegan ketua pesan untuk kita walaupun ragam orang aku segala badeng kekurangan kan bagi kita tapi ragam merasa tetap percaya diri iko sane patut ambil anak-anak ketua saking langsung irek barang-barang sering nging tembangnya ye siki kali 3 presentasi ampun bani maju presentasi male ya menggeneng ya harus percaya diri bisa menggeneng male ya Pandu lagu Papali melajah nawang dani lagu Papali bet so diskusi nyawat RKPD ya itu ada yang penting nyawat RKPD kerjasama yang baik nah jika lainnya mungkin anak-anak sampun belajar materi semua tapi kalian senang pelajarannya mungkin napi kalian senang pelajarannya mungkin oke mantap sesama minggu depan rohani male iraga jadi praktek menggede dan sesama lainnya mungkin milik putar para mesan Kembali lagi bersama saya Inyoman Krisna Kurniawan dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lode dan Ibu Dian selaku PP, di mana nanti kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi tersebut. Bagaimana kabarnya Ibu Lode dan Bu Dian? Baik, ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Di percakapan pasca observasi hari ini yang akan saya lakukan bersama Bu Lode, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Lode lakukan waktu ini. Adapun tujuan untuk dilaksanakannya kegiatan hari ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran sudah Ibu Lode lakukan. Baiklah Bu Lode, untuk pertanyaannya saya langsung saja berikan untuk Bu Lode. Ya.
Yang pertama di sini bagaimana perasaan Ibu Lode ini terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu Lode lakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Setelah dilakukan observasi tersebut, saya merasa terjadi peningkatan dalam pembelajaran saya mengenai keaktifan siswa, di mana sebelumnya siswa di kelas itu hanya beberapa orang yang aktif. Jadi setelah observasi itu sebagian besar siswa itu sudah mulai aktif, dan hal itu terjadi karena saya menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi semua kegiatan berpusat pada siswa. Berarti di dalam kegiatan observasi selama lo dilakukan ini sudah ada peningkatan itu ini Dari sebelumnya sudah yang ada sudah ada iya. ya, benar. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning-nya ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali Ibu Lode untuk area pengembangan yang Ibu Lode lakukan dalam kelas ini ataupun langkah-langkah tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu Lode lakukan di dalam kelas. Baik Bapak, area pengembangan yang saya lakukan adalah di bidang pengetahuan, di mana anak-anak sebelumnya belum mengetahui tentang materi yang saya sampaikan, yaitu tentang lagu pop Bali. Anak-anak belum mengetahui apa saja jenis-jenis lagu pop Bali, kemudian bagaimana cara membedakan, kemudian apa pesan yang disampaikan oleh lagu pop Bali itu. Jadi dari bidang pengetahuan seperti itu yang saya inginkan, siswa itu dapat mencari dan membedakan jenis-jenis lagu pop Bali. Kemudian terkait dengan keterampilan, saya mengarahkan anak-anak itu untuk dapat mendemonstrasikan secara langsung lagu pop Bali yang dipilih dalam kelompoknya. Ya, untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama memberikan materi melalui media pembelajaran yang saya menggunakan PowerPoint. Jadi mereka menyimak materi, kemudian saya kelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang selanjutnya mereka diskusi secara mandiri dalam kelompoknya masing-masing, sehingga mereka dapat mengetahui, menggali menggali jawaban-jawaban dari teman-temannya, kemudian digabungkan dalam proses diskusi itu. Jadi mereka terlihat lebih aktif. Iya. Dan satu lagi Pak, saya menekankan ke disiplin positif dalam mereka mengerjakan apa yang diberikan itu, agar mereka dari ketertiban, tanggung jawabnya, dan mematuhi kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Berarti Ibu Lode sudah menyampaikan tadi itu ada pengembangannya dari dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga nanti ada modal positifnya itu dalam pengelolaan kelas, di mana ada keyakinan kelasnya. Mungkin selain itu ada lagi Bu untuk area pengembangan yang Ibu lakukan? Area pengembangan yang mungkin nanti bisa dilakukan anak-anak adalah dari meningkatkan kepercayaan diri mereka, dimana kan kita meminta mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yaitu yang ditekankan. Ya, sudah percaya diri itu mungkin nanti akan menimbulkan keaktifan. Iya. Oke, jangan pengembangan. Mungkin ada lagi aktivitas pengembangan Bu Lode, mungkin metodenya, metode pembelajarannya mungkin. Tadi Bu Lode kan sudah menyampaikan di dalam kelas ada berkelompok. Ya, berkelompok. Mengenai modal pembelajaran kan saya menggunakan problem based learning. Jadi keaktifan siswa itu saya benar-benar mencari keaktifan siswa. Sekarang pembelajaran saya pusatkan pada siswa. Jadi saya hanya
sebagai fasilitator yang mengarahkan apa yang perlu dikerjakan, Ya. gitu Pak. Berarti ya siswa itu diharapkan akan lebih kreatif, Jadi lebih kreatif dengan kelompoknya Ya, masing-masing. benar. Terkait dengan hal tersebut, menurut Bu Lode ini sekarang kita menggunakan skala ya Bu Lode, dari 1 sampai 10. Skala pengembangan skala yang sudah Bu Lode laksanakan dalam kelas itu dari 1 sampai 10, Bu Lode ada di skala berapa? Kira-kira saya menempatkan diri pada skala 8 ya, Oke, tidak terlalu tinggi. oke, 8. Berarti Bu Lode ini berada di skala 8, ada antara 1 sampai 10 ada di skala 8, sudah baik ya Bu Lode. Tapi dalam kelas ini tadi ada dalam posisi 8. Kalau menurut Bu Lode itu sejauh mana ada pengembangan yang tadi Bu Lode laksanakan, yang ada pengetahuan, keterampilan, dan kemudian positifnya juga yang Bu Lode sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dari skala 8 itu? Ya, dilihat dari skala yang saya ditunjukkan dari skala yang saya pilih itu, saya merasa dari sebelumnya saya merasa ada peningkatan dari keaktifan siswa yang sebelumnya hanya 1-2 orang saja yang aktif menjawab dan bertanya. Jadi setelah observasi itu saya merasa sebagian besar anak-anak sudah mulai aktif. Jadi itu saya menyebabkan saya menempatkan diri skala 8 tersebut. Nah, tadi Ibu Lode juga mengatakan bahwa ada siswa yang sudah aktif beberapa, namun juga ada yang belum, kan seperti itu Bu Lode. Iya Pak. Nah, dari hal tersebut berarti ada kekurangan lagi sedikit saja sebenarnya. Iya, Ya. saya merasa masih ada kekurangan dalam pembelajaran tersebut karena masih ada anak-anak, berapa 1-2 orang anak yang masih belum aktif. Iya, Ya. aktif. Itu yang memang saya merasa kurang. Jadi kenapa kok mereka tidak bisa semuanya aktif gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan, masih menjadi kendala dalam pembelajaran yang saya lakukan. Berarti di dalam kelas itu kendala yang Bu Lode dapatkan itu siswanya ada beberapa yang kurang aktif. Ya. Selain kendala, ada mungkin lagi yang Bu Lode hadapi di kelas mungkin? Selain keaktifan anak-anak itu, saya juga merasakan kekurangan dalam pengaturan waktu, manajemen waktu diskusi anak-anak itu. Saya masih kurang dalam memberikan waktu mereka diskusi antar kelompok. Jadi saya masih berfokus dengan diskusi kelompok masing-masing dalam penyelesaian tugasnya. Itu yang menyebabkan saya masih berpikir bagaimana caranya untuk mengalokasikan waktu. Mungkin Bapak bisa memberikan saya masukan bagaimana caranya saya mengalokasikan waktu agar bisa mereka diskusi dalam kelompoknya dan juga dengan antar kelompok. Ya, begini ya Bu Lode, sesuai pengalaman yang saya lakukan di dalam kelas itu, biasanya kita kan sudah membuat yang namanya perangkat pembelajaran LKPD, dan lain sebagainya. Di dalam LKPD itu sudah ada alokasi waktu dan kegiatan awal, inti, dan penutupnya itu. Pada saat kegiatan mengadakan kelompok itu, kalau di Tiang sendiri, saya memberikan siswa itu dalam satu kelompok misalnya membuat LKPD A, itu saya alokasikan waktu, Bapak berikan waktu kurang lebih 15 menit seperti itu. Artinya kita memberikan langsung nanti rentan waktu yang kita perlukan untuk membuat. Ya, itu yang pengalaman yang saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran, supaya nanti anak-anak itu bisa terfokus bahwa nanti ini loh waktu yang kita perlukan nanti, supaya kita tidak terlalu melebar kemana-mana untuk kegiatan pembuatan LKPD tersebut. Seperti itu sih Bu Lode. Ya, berarti di sana saya masih kurang Pak untuk memberikan alokasi waktu untuk diskusi kelompok dan antar kelompoknya, kemudian
mempresentasikannya juga. Yang mungkin nanti bisa yang adopsi dari pengalaman Bapak. Ya, berarti dia dulu dia selain keaktifan juga Manajemen waktu. manajemen waktu pada Iya. saat melakukan kegiatan kerja kelompok itu ya. Iya. Nah, tadi yang tadi Ibu Lur disampaikan, kekuatan apa yang Ibu Lur dimiliki untuk mungkin menanggulangi kelemahan atau menutupi kelemahan yang Ibu Lur dilakukan supaya nanti ke depannya lebih baik. Untuk menanggulangi hal tersebut, untuk meminimalisir kendala itu, saya bisa menggunakan IT mungkin ya Pak, menggunakan media yang bervariasi untuk memfokuskan perhatian anak-anak. Jadi mereka semua terlibat aktif. Berarti Ibu Lode mempunyai kekuatan di mana penguasaan IT itu sudah Ibu Lode. Iya, yang praktekkan, yang terapkan juga untuk pembelajaran. Nanti juga anak-anak kan pembelajaran juga dengan cara berdiferensiasi, mungkin ada yang suka menonton, juga akan menjadi suatu motivasi bahwa anak itu belajar itu tidak hanya membaca. Ya, benar-benar ya. Jadi medianya divariasikan. Jadi selain teks, ada video dan juga gambar mungkin yang mereka sukai. Menarik ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Lode terkait hal yang tadi Bu Lode sampaikan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya rasa saya ingin melakukannya segera Pak. Segera. Iya, segera melakukannya agar saya bisa melanjutkan memperbaiki pembelajaran yang masih kurang. Jadi anak-anak bisa semuanya aktif, dan untuk itu saya merangsang keaktifannya mungkin dengan memberikan reward. Ya, jadi segera akan saya melakukan dan melihat hasilnya nanti. Oh, mungkin segera itu kapan sih bisa deadline? Mungkin ya, karena sekarang terpaut dengan liburan hari raya ya. Setelah liburan hari raya ini saya akan melakukannya mungkin di jadwal pertama setelah hari raya ini. Berarti Ibu Lode akan segera melaksanakan Segera. tersebut setelah liburan Setelah hari raya ini ya. setelah tanggal 13 ini pasti saya akan lakukan. Nanti untuk ukuran keberhasilannya itu kalau bisa tercapai, apa yang mengukur ketercapaiannya tersebut? Dalam perbaikan pembelajaran nanti yang saya gunakan sebagai ukuran ketercapaian pada pembelajaran yang saya lakukan adalah semua siswa itu sudah bisa melakukan, mematuhi kesepakatan kita. Kemudian sudah tidak ada lagi siswa yang diam di kelas, semua aktif. Itu yang saya gunakan sebagai patokan keberhasilan pembelajaran. Mungkin selain patokan keaktifan siswa sudah melakukan mengikuti keyakinan kelas yang ada, mungkin ada lagi. Tentu saja Pak, saya kan hasil dari pelajaran untuk mendemonstrasikan itu yang menjadi keberhasilan saya. Jadi mereka mampu untuk mempraktekkannya gitu. Sangat menarik sekali ini Bu Lode ya. Selain memberikan reward, itu sudah melakukan kegiatan tersebut untuk mengaktifkan, sudah itu sebagai bagian dari semua penilaian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah berhasil. Mudah-mudahan nanti akan Ibu Lode laksanakan, merencanakan nanti kedepannya akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tadi yang skalanya mungkin masih di 8, mudah-mudahan untuk besoknya bisa 10 dan ya maksimal gitu untuk melakukan kegiatan tersebut. Pokoknya saya tunggu kabar selanjutnya. Semoga semua berhasil. Ya, semoga berhasil Mbak, dan terima kasih atas kesempatan coaching ini untuk Bapak Krisna dan Dian. Dari coaching ini saya mendapatkan ide
ide-ide dan inspirasi untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran yang mungkin akan saya lakukan ke depannya dan dapat saya lakukan secara konsisten. Iya, dan saya terapkan terus pada adik-adiknya. Terima kasih atas kesempatannya pada saya. Ya, terima kasih kembali Bu Luti, sangat menarik sekali. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Dian ini untuk memberikan berbagai kata-kata terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi yang saya lakukan nanti bersama Bu Luti. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Bapak Komang selaku coach dan juga Bu Luti selaku coachee ya untuk sesi coaching pasca observasi supervisi pembelajaran diferensiasi dan KSI ya. Terlihat menarik sekali ya. Pembicaraan tadi terlihat sangat sangat memberikan kontribusi satu sama lain, dan juga saya juga melihat coach di sini yaitu Pak Komang sudah mampu menggali potensi dari coaching ya. Pertama saya mau melihat dari prinsip-prinsip coaching yang dimana prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan. Nah, di sini terlihat Bapak Komang, Pak Komang Krishna sudah menempatkan diri sebagai mitra, sebagai rekan. Jadi tidak ada kata-kata yang menggurui, ibu harus begini, ibu harus begitu, tidak boleh begini. Nah, di sini juga saya melihat ketika coachee yaitu Bu Lude meminta saran, Bapak Komang selaku coach memberikan saran dengan membagikan pengalaman. Di sini pengalaman yang dimaksud adalah penggunaan alokasi waktu saat pembelajaran ya. Nah, satu hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal kemitraan, prinsip coaching kemitraan, di mana perlu diperhatikan tujuan dari coaching itu ditetapkan bersama ya, ditetapkan oleh rekan sejawat dan juga disampaikan kembali oleh coach begitu ya. Nah, untuk selanjutnya prinsip selanjutnya proses kreatif. Nah, di sini saya sudah melihat percakapan dua arah dan di mana rekan sejawat yaitu coachee yang lebih banyak berbicara daripada Pak Komang. Itu memang tujuan dari coaching memang seperti itu, menggali informasi lebih lanjut dari coaching ya. Di sini juga saya sudah melihat Pak Komang sebagai coach sudah mendengarkan secara aktif dengan cara memberikan rangkuman dan juga memberikan pengulangan dari perkataan dari rekan sejawat. Nah, sebelum menanyakan pertanyaan setelahnya ya. Nah, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah menggali informasi lebih lanjut dari coaching ya. Itu yang saya lihat di sini. Selain itu juga Bapak Komang selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan seputar skala keberhasilan. Jadi di sini ada hal yang diukur begitu, sehingga dari sana tampaklah apa yang harus ditingkatkan begitu. Tergali informasi apa yang sudah bagus dan apa yang yang perlu ditingkatkan. Di sini Pak Komang juga sudah sangat bagus, tidak menjudge, tidak memberikan ibu begini, terlalu begini ya, tidak seperti itu. Akan tetapi Bapak sudah mampu memberikan pertanyaan yang mengarah ke hal-hal reflektif bagi coaching. Jadi Bapak sudah memberikan pertanyaan di mana ibu sendiri selaku
Koci merefleksikan apa yang sudah terjadi. Begitu. Nah, lalu selanjutnya itu proses kreatif ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah cukup kreatif, sudah kemudian memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach yaitu Pak Omang sudah menggali informasi lebih lanjut tentang apa saja hal-hal yang harus dikembangkan ya. Kemudian pertanyaan yang mengarahkan apa ukuran keberhasilan dari coaching tersebut melakukan pengembangan tersebut, dan juga siapa saja pendukungnya serta kapan akan dilakukan itu sudah ada di sana ya. Oke. Selanjutnya yang saya juga sudah lihat di sini, coaching dengan arahan dari coach, dengan arahan pertanyaan dari coach juga sudah menyampaikan tindak lanjut konkret ya. Jadi tindak lanjut nyatanya seperti apa, dan bahkan memberikan contoh nyata apa yang baik itu, apa yang sudah berhasil dan apa yang masih menjadi kendala. Nah, di akhir juga yang menutup dan memberikan kesimpulan itu adalah coaching. Nah, dan itu sudah bagus ya. Jadi secara umum saya bisa memberikan umpan balik bahwa proses coaching ini berlangsung dengan sangat baik dan berhasil menggali potensi coaching. Ya. Wah, sangat banyak sekali ya sudah diberikan masukan oleh Bu Dian. Ini sangat membantu saya untuk merefleksi kembali untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dian untuk tanggapan-tanggapan yang baliknya terkait kegiatan untuk pasca observasi kita hari ini. Baiklah, demikian tadi rangkaian kegiatan seperti siaran akademik yang sudah selesai, dimulai yang dari pra observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Untuk menutup kegiatan pada kegiatan hari ini, saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Bu Rodi, Bu Dian, dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.